Alright guys, jadi di vlog pertama ini kita akan belajar tentang N8N. Nah, dari mulai hosting sampai ke advance ya. Saya juga pemula guys, saya baru belajar juga ya. Jadi kita belajar sama-sama aja. Nah, apa sih N8N itu? N8N itu ini ya guys. N8N itu sebenarnya tools automation untuk membuat alur kerja custom ya. Jadi kita bisa bikin bot chat, bisa bikin ini juga email custom ya. Misalkan konsumen email ke perusahaan, perusahaan akan membalas secara otomatis dengan jawaban-jawaban yang bisa di custom sesuai dengan pertanyaan konsumen. Jadi ada AI-nya ya, ada AI agent-nya. Nah, untuk pengenalan, terus bisa langsung ke website ini aja, n8n.io ya. Nah, di sini kita bisa lihat berbagai use cases nih. Dia bisa building AI agents untuk IT operations, security operations, dan sebagainya ya. Nah, ini canggih-canggih nih. Jadi kita bisa automate nih ya. Nah, untuk menggunakan N8N workflow ini, kita perlu ada hosting guys. Nah, kalau teman mau hosting di n8n.io ini, harganya agak mahal ya. Nah, untuk beginner aja dia udah mau start di $20 ya. Kalau bagi saya sih, baru belajar sih mahal banget guys. Jadi saya rencananya mau pakai self-hosting aja. Tapi kita self-hosting juga menggunakan yang free ya. Untuk free kita bisa menggunakan, waktu saya baca-baca sih dia ada dua pilihan. Kita bisa gunakan Amazon ataupun bisa gunakan Google Cloud ya. Nah, untuk tahap belajar ini saya mau menggunakan Google Cloud Hosting dulu. Nah, kita belajar sama-sama sambil saya video, kita sambil setup juga ya. Jadi kita start dulu ya guys ya. Jadi teman-teman masuk ke cloud.google.com dulu. Nah, then klik get started for free ya. Nah, teman-teman harus login dulu ya. Ini sudah saya login ya. Jadi kita udah login. Nah, kita pilih Indonesia, nggak masalah. Lalu agree dan continue. Nah, ini teman-teman harus isi payment optionnya ya. Ini semua harus diisi dulu. Ini saya sudah pernah isi sih soalnya ya. Jadi saya bisa langsung start free aja. Oke, jadi setelah payment profile kita masukkan, kita udah bisa masuk ke sini ya. Nah, kita ditanyakan nih, kita isi-isi aja ya ini ya untuk sementara. Kita next, ini untuk belajar aja lah ya. Oke. Dan nah, jadi teman-teman setelah akses di sini, kita create new project dulu. Bisa enter apa aja sih ya. Saya kasih N8N aja lah. N8N apa hobi. Organisasi nggak usah dulu lah, langsung create aja ya. Nah, dia akan create ya projectnya N8N. Oke, select project. Oke, setelah kita select project, teman-teman ketik ini ya, Compute Engine API ya. Jadi kita harus enable dulu ini. Saya enable dulu. Oke, enable. Oke, jadi sudah di enable ya, Compute Engine-nya sudah di enable. Jadi kita ke Compute Engine, ke VM Instances ya. Nah, di dalam sini kan belum nih, jadi kita perlu buat create instance dulu ya. Nah, kalau mau pakai tiers yang gratis itu ada beberapa ini ya, beberapa persyaratan. Kita nggak bisa ngambil server yang terlalu gede. Dia ada persyaratannya. Nah, di tutorial yang saya lagi ikutin juga, dia sudah kasih spesifikasinya juga ya. Jadi sudah ada tiers-tiers apa atau server-server yang spesifikasinya bisa kita pilih dan pasti gratis selamanya ya guys. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini ya. Jadi kita bisa pilih compute engine yang E2 micro aja ya. Dan areanya bisa di 3 area ini, US West, US Central, sama US East. Dan untuk standar persistent disknya itu 30 GB ya guys. Nah, ini 1 GB outbound data transfer from North America to all region destinations. Tidak termasuk Cina dan Australia ya guys. Nah, seperti itu. Ya, dipakai buat belajar ini udah oke banget sih. Oke, waktunya kita create Jadi teman ke VM instances ya. Jadi create instance.
Oke. Jadi kita tinggal kasih nama aja N8N. Mau nama apa aja terserah sih. VN1 pun boleh, VM1 ini ya terserah ya. Nah, untuk regionnya teman-teman pilih yang US Central juga boleh ya. Nah, jadi setelah virtual machine-nya sudah terbentuk, kita bisa pilih kasih nama ya. Ini terserah teman-teman mau kasih nama apa aja. Nah, untuk yang free kan dia harus pilih US Central Iowa ini ya, ini biarin aja. Lalu teman-teman bisa pilih yang ini juga. Ini harus diubah juga ya. Dari E2 medium ke E2 micro karena standarnya kan E2 apa defaultnya E2 medium ya. Kalau mau gratisan tuh E2 micro guys. Nah, untuk OS-nya kita ikutin sesuai dengan apa? Tutorialnya aja. Saya ubah ke Ubuntu ya. Lalu ini Ubuntu minimal nggak masalah. Lalu ini saya pilih yang standar persistent disk ya. Untuk ukuran hard disknya itu kita ambil maksimal aja di 30 GB. Oke, jadi select. Nah, untuk networkingnya teman-teman pilih aja allow HTTPS, ini semua di allow aja. Lalu untuk hostname-nya teman-teman masukkan aja, terserah sih mau masukin hostname apa ya. Sesuaikan dengan domain name teman-teman aja. Nah, ini saya menggunakan N8N Hobby.net ya, sesuai dengan yang saya punya. Setelah itu tinggal klik create aja. Oke, jadi tinggal kita klik create aja ya. Nah, dia akan membuat virtual machine-nya, teman-teman. Nah, ini butuh waktu, teman-teman ya. Jadi tunggu aja. Nanti kita mau ikat ini juga pakai secure certificate juga ya untuk ke domain kita nih. Jadi, ini butuh waktu ya, guys. Ditunggu aja ya. Nah, akhirnya ya, virtual machine-nya sudah keluar. Sudah ada external IP-nya. Jadi, saya tinggal ikat aja external IP ini ke domain saya ya. Jadi, kita bisa pakai HTTPS. Nah, jadi teman-teman perlu untuk konfigurasi HTTPS-nya perlu masuk ke A-record ya. A-record di domain teman-teman. Jadi, ini saya masukkan A-record N8N. Nah, ini IP address-nya buat ininya, buat public IP address-nya. Baik, public IP address-nya kita bisa dapatkan di sini ya. Nah, ini ya guys, tinggal di copy aja. Udah save ya. Nah, menggunakan website ini sesuai dengan tutorial, kita bisa ngecek juga nih DNS kita sudah tersubmit atau belum ya. Nah, ini di N8N papahobby.net, recordnya ini sudah cukup banyak ya. Cuma satu aja yang Malaysia belum ke record ini, gagal ya. Gak masalah, kita nanti tunggu aja. Kayaknya sih udah bisa lah ya, nggak perlu nunggu terlalu lama juga kayaknya ya, propagate-nya cepat juga ya. Oke, step berikutnya kita konfigurasi virtual machine-nya guys. Jadi kita tinggal select ini aja. Kita sambil baca tutorial aja ya. Jadi kita open in browser, new browser window ya. Jadi ini ya. Terus open in browser window. Nah, setelah kita masuk ke SSH-nya, kita authorize saja. Oke, nah kita udah masuk ya. Jadi kita tinggal masukkan perintahnya aja. Ini sudah ada di ini sih tutorialnya guys. Jadi udah enak banget, kita tinggal copy aja ya. Kita ikutin aja. Nanti saya akan share ya guys linknya di video deskripsi. Oke, jadi enak banget ya. Kita udah dikasih instruksinya, tinggal dipakai aja guys.
Nah, step berikutnya itu buat ini ya guys, environment file buat N8N konfigurasinya ya. Nah, tinggal dikasih ini aja. Kita bikin directory namanya nkdir N8N compose ya. Ini semua sudah ada di tutorialnya juga, jadi udah gampang, tinggal diikutin aja, tinggal copy paste aja. Nah, lalu kita masuk ke ininya, direktorinya. Oke, kita sudah masuk ke direktori N8N compose ya. Lalu kita create env file-nya ya. Nah, jadi file ini nanti akan berisi tentang variabel-variabel untuk Docker-nya sendiri itu digunakan untuk di N8N-nya ya. Oke, tinggal kita buat filenya aja. Jadi kita ke atas. Ini nggak bisa pakai mouse ya guys, harus pakai cursor ya. Subdomain N8N. Nah, waktu ini bisa nggak ya ubah ke time zone kita ya? Nggak masalah, dulu nanti kita ubah aja lah ya. Jadi SSL emailnya itu bisa kita ubah ya. Oke. Untuk save kita tinggal ini aja. And to save, all you do is just press Ctrl O and enter, and that will save the file. Nah, untuk save filenya Ctrl O. Untuk save file Ctrl O. Nah, ini udah save. Lalu enter. Oke, ini udah save ya. And you just Ctrl X to come out of the nano editor. Lalu mau keluar, kita kasih Ctrl X untuk keluar dari editor. Oke. Nah, step berikutnya kita bikin ini ya, local file directory ya. Nah, ini semua sudah di-mention di tutorial juga sih guys, tinggal diikutin aja. Ini udah gampang banget ini. Oke, masuk ke N8N lagi, compose ya, ini sudah masuk anyway. Kita make directory lagi ms local files ya. Oke. Nah, ini buat confirm aja kalau file sudah di create ya. Nah, ada local filesnya ya, directory local filesnya sudah ada. Oke, dockernya cukup panjang. Oke, step ke-6 kita create docker compose file ya guys teman-teman. Nah, ini kita tinggal ini aja, sudo nano. Oke, step berikutnya kita tinggal create ini ya, apa namanya, docker compose file guys. Nah, ini step ke-6 ya. Nah, ini isinya tinggal di copy aja. Benar-benar gampang banget. Stepnya ini benar-benar udah disediakan ya. Tinggal kita copy paste aja. Mau dipelajari juga boleh. Ctrl O, Ctrl X ya. Ctrl O, enter, Ctrl X keluar. Oke, dan kita mau lihat filenya ada atau enggak, tinggal ini aja. Ada ya, docker compose.yml ya.
Oke guys, setelah berhasil setup, kita coba ya. Nah, ini moment of truth nih sesuai dengan tutorialnya ya. Jadi kita coba aja N8N sesuai dengan nama website teman-teman ya. Yes, kayaknya masuk ini. Berhasil ya. Nah, ini tinggal kita setup aja. Nah, teman-teman setup aja ya. Nah, ini sudah menggunakan hosting dari Google Cloud-nya sendiri dan menggunakan domain name kita sendiri ya. So, teman-teman tinggal kasih aja, disesuaikan aja. Alright. Nah, sudah masuk nih. Jadi ini pilih aja lah ya. Teman-teman mau supaya education atau apa terserah. Buat education aja lah. IT ya, sales marketing, business owner aja. Oke, udah get started. Get paid features for free ya. Jadi kita pakai NNN yang self hosting nih, teman-teman. Nah, kalau mau ambil license key-nya tinggal dimasukkan aja emailnya ya. Nah, nanti tinggal masukkan aja license key-nya, nanti sudah akan dikirimkan license key-nya. License key-nya bisa diklik di sini juga sih. Coba diklik aja. Nah, tinggal berarti ini kita tinggal ini aja, bikin workflow aja guys. Jadi udah enak banget ini. Nah, ini ya, kita coba aja ya. Ini saya juga bukan pertama kali setting langsung berhasil ya guys. Ini settingnya juga beberapa kali. Saya sampai coba 3 kali juga. Nah, at least kita juga sudah self hosting, jadi kita nggak usah bayar terlalu banyak biaya lagi ya. Jadi udah enak banget nih. Nah, teman-teman kalau mau belajar setting-setting juga, nanti saya sematkan link tutorialnya, sangat-sangat bagus sekali. Jadi teman ikutin aja. Dia juga ada video YouTube-nya ya guys. Nah, semoga membantu ya guys. Jadi teman-teman komen aja. Saya sudah saya juga sudah punya beberapa ide mau bikin automation apa ya. Nah, teman-teman kalau ada ide-ide mungkin bisa di komen-komen aja. Dan buat teman-teman yang mau belajar juga, yuk belajar bersama-sama yuk. Kita lihat gimana perkembangan N8N ini ya. Oke, see you di video berikutnya.